Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 2 Februari 2026. Gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudariku terkasih, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah dirayakan setiap tanggal 2 Februari, menandakan 40 hari setelah kelahiran Yesus. Peristiwa ini memperingati ketaatan Maria dan Yusuf terhadap hukum Taurat, sekaligus pengakuan Simeon dan Hana bahwa Yesus adalah Mesias dan terang bangsa-bangsa. Pada pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, kita bisa melihat contoh hidup Yusuf dan Maria. Bagi saya, mereka orang tua yang luar biasa, yang mentaati aturan keagamaannya, dan mereka mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya
yakni putra tersayangnya kepada Bapa. Tindakan Yusuf dan Maria adalah contoh yang baik untuk kita dalam kehidupan beriman. Kita belajar mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita belajar mempersembahkan banyak hal-hal baik yang bisa kita buat untuk Tuhan. Maria dan Yusuf mengajarkan pada kita untuk selalu memberikan yang terbaik untuk hidup. Dalam hidup kita untuk Tuhan dan sesama kita. Walaupun dalam kenyataan kita harus akui, kadang kita manusia yang paling banyak perhitungan. Kita masih terus berpikir dan berpikir kalau untuk Tuhan. Tapi kalau untuk hal-hal yang kita inginkan secara manusiawi, mudah sekali kita penuhi. Hari ini kita diingatkan bersama bahwa segala bagai murid Kristus, murid yang dikasihi oleh Tuhan, murid yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari Maria dan Yusuf yang berani mempersembahkan yang terbaik, putra tersayangnya untuk Tuhan. Kita diminta mempersembahkan yang terbaik dalam karya-karya kita, pekerjaan kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak setengah hati, tapi setulus hati dalam tugas-tugas kita. Kita mempersembahkan keluarga kita, komunitas kita, karya kita, gereja kita kepada Tuhan. Saudaraku terkasih, mari kita belajar dari Yusuf dan Maria, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Entah itu lewat kata-kata kita yang baik, sikap hidup kita yang baik, pelayanan kita yang baik, perilaku hidup kita yang baik. Dikala kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, di sanalah sebenarnya kita mempersembahkan itu semua tidak hanya kepada sesama kita, tapi kepada Tuhan. Maka sebagai murid Kristus, kita harusnya menampakkan wajah Kristus. Kalau kita mengaku Yesus selalu berbuat baik kepada sesama kita yang lain, maka kita juga harus mewujudkan kebaikan Yesus itu dalam keseharian hidup kita. Dan itulah persembahan yang terbaik kita. Saat kita melakukan yang terbaik pada sesama kita, di sanalah kita melakukan kebaikan terhadap Tuhan. Semoga setiap saat hal-hal baik yang menjadi sesuatu yang kita lakukan bagi sesama kita untuk demi kemuliaan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.